Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali mempelajari tentang diagnostik kesulitan belajar untuk peserta didik, dikhususkan untuk peserta didik yang berada di sekolah dasar. Nah, pada materi sebelumnya kita telah melihat bagaimana korelasi antara kesehatan, psikologi, pendidikan yang bisa mempengaruhi bagaimana seorang peserta didik itu mengalami yang namanya kesulitan belajar. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang ilmu pengetahuan yang berperan dalam mengatasi yang namanya kesulitan belajar. Oke. Kita ketahui bahwa jika kita kembali melihat beberapa materi yang telah dijelaskan pada pertemuan pertama, bahwa kajian tentang kesulitan belajar ini diawali dengan fungsi dan disfungsi otak yang diawali ya. Jadi ilmu pengetahuan pertama memulai dengan kajian fungsi dan disfungsi otak dikarenakan memandang bahwa kesulitan belajar itu adalah satu aspek yang ada kaitannya dengan aspek kognitif. Hanya berkaitan dengan aspek kognitif yang kemudian dikembangkan ya. Kemudian kajiannya terus berkembang sehingga melihat bahwa ternyata kesulitan belajar itu tidak hanya dalam aspek kognitif ya. Jadi ada banyak aspek seperti halnya keterlambatan peserta didik dalam memahami dan juga keterlambatan perkembangan psikomotorik ya, dari seorang peserta didik, perkembangan sensorik dari peserta didik, perkembangan psikologi ya, peserta didik. Itu menjadi kajian medis yang lebih naik ya, jadi perkembangan, jadi sudah melakukan diagnosis lebih detail terkait dengan kajian medis, di mana kajian medis tersebut mengacu kepada kajian yang ada kaitannya dengan kesulitan belajar. Nah, kemudian pengetahuan ya, ilmu pengetahuan terus berkembang dari beberapa tahun ke tahun sehingga memasuki fase di mana ternyata kesulitan belajar tidak hanya dialami oleh anak-anak yang erat kaitannya dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus atau biasa disingkat dengan ABK, anak-anak berkebutuhan khusus atau biasa kita kenal dengan anak-anak luar biasa yang sekolah di sekolah luar biasa, biasa disingkat dengan SLB, yang mereka mendapatkan treatment tertentu dalam hal mengajarkan apa yang seharusnya mereka terima dengan beberapa treatment khusus. Jadi mereka diajarkan dengan cara yang berbeda. Jadi makanya itu guru-guru yang mengajarkan di sekolah luar biasa atau anak-anak yang berkebutuhan khusus, mereka mendapatkan beberapa pelatihan-pelatihan khusus yang kemudian mereka terapkan untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik. Namun, kesulitan belajar peserta didik ini tidak hanya dialami oleh anak-anak yang berkebutuhan khusus atau biasa kita kenal dengan anak-anak luar biasa. Ternyata juga dialami oleh anak-anak yang berada pada kondisi normal. Ya. Mengacu kepada ketiga kajian yang sebelumnya, yaitu aspek psikologis, aspek pendidikan, dan aspek kesehatan. Nah, ilmu pengetahuan ini terus berkembang untuk menentukan bagaimana cara mengajar anak-anak peserta didik ini, baik itu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar yang ringan, sedang, maupun berat, yang kemudian disusul dengan kajian penanganan medis ya, yang lebih istilahnya lebih mengarah kepada kesehatan sehingga mereka bisa diberikan treatment, diberikan pengobatan, dan beberapa hal-hal yang ada kaitannya dengan medis untuk diselesaikan atau dalam mengatasi masalah yang dialami oleh peserta didik dalam hal aspek kesulitan. Nah, ini beberapa ilmu ya, ilmu pengetahuan. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan yang terus meningkat sampai saat ini. Model pembelajaran yang terus digunakan oleh guru, strategi, taktik, ya, inovasi, kemudian metode, dan beberapa aspek lainnya yang bisa digunakan dalam mengatasi kesulitan belajar yang dialami peserta didik.
Itu beberapa ilmu pengetahuan yang kemungkinan bisa mengatasi ya kesulitan belajar dari beberapa teori yang sudah kita tinjau lebih jauh dari aspek psikologi, kesehatan, dan juga pendidikan. Nah, sekarang permasalahan utamanya itu adalah bagaimana ilmu pengetahuan yang dikhususkan dalam mengatasi siswa yang mengalami kesulitan belajar itu bisa bisa mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut, atau bisa ilmu pengetahuan tersebut langsung menyentuh siswa yang mengalami kesulitan belajar. Jadi di sini kalau kita lihat garis ini ya, ilmu pengetahuan itu sebelum agar dia supaya bisa sampai kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar, itu harus diperantarai oleh guru atau pengajar. Jadi guru di sini berperan penting dalam hal mengatasi kesulitan belajar siswa, baik itu guru yang mendapati ya anak-anak yang mengalami kesulitan belajar dengan kondisi kesulitan belajar yang berat. Nah, dia harus memberikan treatment yang agar bisa meringankan siswa tersebut dalam hal mengatasi kesulitan belajarnya. Nah, dan ilmu-ilmu pengetahuan tadi yang sudah kita bahas sebelumnya di slide sebelumnya itu hanya bisa diperantarai oleh seorang pengajar. Jadi guru itu merupakan salah satu aspek yang penting dari kajian diagnostik kesulitan belajar siswa. Ya, dalam mengatasi kesulitan belajar siswa, itu guru merupakan salah satu aspek penting karena ilmu pengetahuan itu kebanyakan dimiliki oleh guru, dan gurulah yang mengetahui atau pengajar yang mengetahui treatment apa saja yang harus dia gunakan untuk mengatasi yang namanya kesulitan belajar peserta didik ini. Jadi itu tugas dari seorang guru. Jadi bagaimana dia memilih model pembelajaran, metode pembelajaran, taktik, ya. Kemudian apa yang harus dilakukan ketika apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah ternyata tidak sesuai dengan kondisi yang dia hadapi, maka dia perlu untuk melakukan beberapa pengembangan untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik. Jadi itu peran guru yang sangat urgent dalam mengatasi yang namanya kesulitan belajar peserta didik. Nah, peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar ini yang di mana guru itu merupakan wadah dalam membawa ilmu pengetahuan itu agar supaya bisa mengatasi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Kesulitan belajar itu harus juga disampaikan kepada orang tua siswa. Jadi guru tidak istilahnya tidak bisa untuk melakukan semuanya itu sendiri. Jadi treatment dalam mengatasi siswa yang mengalami kesulitan belajar itu guru sangat-sangat akan keteteran, ya, dikarenakan seperti halnya yang kita ketahui bahwa guru itu di kelas itu hanya 1 orang. Sementara ada misalnya minimal dia memiliki 10 murid. Dan setiap murid itu atau siswa atau peserta didik itu memiliki yang namanya kesulitan belajar yang berbeda-beda. Jadi perlu agar supaya guru tadi yang merupakan wadah dari ilmu pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan itu yang kemudian akan memecahkan permasalahan atau mengatasi permasalahan dari siswa yang kesulitan belajar, untuk menyampaikan informasi atau ilmu pengetahuan tersebut ke orang tua siswa yang dimana siswa tersebut mengalami yang namanya kesulitan belajar. Nah, jadi guru atau pengajar itu merupakan partner, ya, harus berpartner dengan orang tua siswa agar supaya beberapa treatment yang dilakukan oleh guru itu bisa dilakukan, atau treatment yang tidak bisa dilakukan oleh guru itu bisa dilakukan oleh orang tua siswa ketika si siswa yang mengalami kesulitan belajar ini berada di lingkungan keluarganya atau ketika dia sudah pulang ke rumah. Nah, jadi orang tua siswa itu merupakan partner dari guru atau pengajar dalam mengatasi kesulitan belajar dari peserta didik ini. Nah, tentu mengacu kepada diagram yang sudah kita bahas di materi sebelumnya, yaitu diagram di mana kesulitan belajar peserta didik itu bisa dilihat dengan aspek
ya, aspek kesehatan, 3 aspek utama, yaitu aspek kesehatan, aspek pendidikan, dan aspek psikologi. Nah, ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh guru dalam mengatasi kesulitan belajar itu harus dikomunikasikan juga dengan orang tua siswa agar supaya peningkatan prestasi belajar siswa dalam yang ditunjukkan, ya, yang ditunjukkan oleh siswa, agar supaya siswa tersebut terlepas dari yang namanya masalah kesulitan belajar, itu bisa lebih maksimal atau bisa lebih cepat peningkatannya. Jadi kalau hanya guru sendiri, jadi istilahnya itu satu lidi, ya, satu lidi itu lebih baik. Satu lidi itu tidak lebih baik daripada 2 lidi dalam membersihkan sampah yang berserakan atau daun-daun yang berserakan di tanah atau di halaman rumah. Jadi satu lidi, ya, satu lidi itu tidak lebih baik daripada 2 sapu lidi. Apalagi orang tua siswa ini kan ada 2 orang. Nah, terlebih lagi jika seandainya di rumah orang tua siswa tersebut ada beberapa keluarga yang mendukung, ya, mendukung agar supaya siswa ini yang mengalami kesulitan belajar ini bisa diatasi permasalahan. Nah, tentu, ya, masalah kesulitan belajar siswa tadi ini itu bisa akan lebih cepat untuk diselesaikan. Karena jika kesulitan belajar siswa ini terus berlanjut, ya, dari sekolah dasar kemudian tidak ditemukan solusi sampai di sekolah menengah pertama, itu akan berdampak kepada perkembangan peserta didik itu sendiri. Jadi kesulitan belajar peserta didik itu akan terus terbawa sampai dia berada pada jenjang yang tertentu, dan treatment yang diberikan itu sudah akan sangat-sangat susah untuk diterapkan dikarenakan pola perkembangan individu itu sendiri, pola perkembangan bernalar dari peserta didik itu sendiri yang sudah sangat susah untuk dirubah dikarenakan dia sudah tumbuh menjadi orang yang sudah dewasa. Jadi akan sangat susah untuk dirubah lagi. Nah, jadi mumpung dia masih di sekolah dasar, jadi guru yang ada di sekolah dasar itu menurut saya adalah guru yang sangat-sangat penting dalam menentukan kualitas dari masa depan suatu bangsa. Ya, jadi guru yang berada di sekolah dasar itu menentukan kualitas dari masa depan suatu bangsa. Karena seperti itu tadi, jadi jika ada siswa yang mengalami kesulitan belajar, itu seharusnya sudah diatasi dia punya permasalahan ketika dia masih berada di sekolah dasar. Dan informasi terkait dengan kesulitan belajar dari seorang siswa tersebut sudah harus diketahui oleh orang tua siswa, agar supaya informasi-informasi yang telah diberikan oleh guru yang berada di sekolah dasar tadi itu bisa kembali disampaikan kepada guru atau pengajar yang berada di jenjang pendidikan yang selanjutnya, sehingga treatment yang diberikan kepada siswa tersebut atau peserta didik tersebut yang mengalami kesulitan belajar bisa secara lambat laun itu akan terselesaikan seiring dengan berjalannya waktu dan treatment yang tepat yang diberikan oleh guru, pengajar serta orang siswa. Inilah beberapa peran yang sangat penting untuk diketahui terkait dengan peran ilmu pengetahuan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik. Maka dari aspek ini, ya, dari aspek ini yang merupakan guru merupakan wadah dari ilmu pengetahuan tersebut atau yang membawa ilmu pengetahuan tersebut untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik, maka perlu kiranya agar supaya kalian bisa mengkaji lebih jauh terkait dengan treatment-treatment apa saja, ya, ilmu pengetahuan apa saja yang bisa dijadikan sebagai aspek dalam menangani kesulitan belajar peserta didik itu sendiri, ya. Nah, silakan dibuatkan resumenya dengan membaca berbagai literatur yang literaturnya telah kita sepakati sesuai dengan kontrak perkuliahan yang telah kita sepakati sebelumnya. Jadi mungkin sampai di sini penjelasan saya terkait dengan peran ilmu pengetahuan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik itu sendiri, khususnya di tingkat sekolah dasar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.